Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa, bulan Ramadan akan tiba.
bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan kita arungi bersama. Dalam bulan ini kita akan melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh sebagai bekal diri kita dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Karena dalam bulan inilah jiwa dan raga kita semua benar-benar ditempa oleh tempaan-tempaan yang luar biasa, oleh ujian-ujian yang maha dahsyat yang tentunya akan dapat memberikan diri kita berbagai macam keuntungan, baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Sudah banyak kita ketahui bersama bahwa banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari ibadah yang satu ini. Salah satu di antaranya adalah dapat membuat kita menjadi seorang yang kuat menghadapi cobaan, tegar dalam mengarungi rintangan, dan sabar dalam menerima tekanan. Tekanan dalam mengikuti hawa nafsu kita yang telah hampir 1 tahun penuh dibiarkan merajalela. Lantas, apa makna dari ucapan marhaban ya Ramadan ini? Dan apa saja persiapan yang mesti kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Semuanya akan tersaji lengkap dalam Damai Indonesia siang ini yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, di mana di kesempatan kali ini kita akan tampil yaitu sepanjang 1,5 jam ke depan. Insya Allah akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali seperti yang telah kita saksikan bersama tadi. Tanpa terasa 2 minggu ke depan kita akan memasuki sebuah bulan yang kita rindukan kehadirannya dan kita tangisi kepergiannya. Itulah yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan usia kepada kita, panjang usia kepada kita, kekuatan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang kita masuki untuk yang kesekian kalinya. Insya Allah di kesempatan kali ini dalam waktu yang sangat singkat ini kita akan mentadabur makna daripada marhaban ya Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah ada di depan kita, diantaranya adalah Ustadz Arifin Ilham, kemudian Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang kita cintai, Bapak Hatta Rajasa. Dan insya Allah nanti beliau juga akan menyampaikan sedikit quotes-quotes tentang bagaimanakah semestinya kita memasuki bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kita akan dengarkan tausiah untuk yang pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum li dzikrillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati akhina fillah da'ilallah Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dan para asatidz yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang kita sama-sama hormati Bapak Hatta Rajasa yang mudah-mudahan senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa hadirin dan hadirat, semua rekan-rekan TV One yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seperti tadi kita dengarkan oleh rekan saya Ustaz Agung tadi mengatakan tema kita adalah kali ini karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka sudah patut kita kaji apa itu sebetulnya Ramadan. Sampai-sampai khusus di dalam bulan-bulan yang 12 bulan nggak pernah ada kalimat marhaban.
kecuali 1 bulan itu yang kita sambut dengan marhaban. Ada apa dengan Ramadan? Kenapa menggunakan kalimat marhaban? Padahal banyak kalimat. Ada kadang-kadang kita untuk menyambut dengan kalimat ahlan wa sahlan. Tetapi kalimat Ramadan ini dengan kalimat marhaban. Ini mempunyai makna yang tersendiri, hadirin dan hadirat, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Agar kita tahu makna daripada Ramadan, maka ulama-ulama kita iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya Rasulullah. Karena Rasulullah ketika masuk bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Isyarat-isyarat dari Nabi Muhammad bahwa ya Allah, berilah aku keberkahan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku, panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Dengarkan baik-baik, ini Rasulullah ketika berdoa, sampaikan, panjangkan umurku. Rasulullah nggak pernah minta sampai bulan Syawal masalan, atau sampai Rabiul Awal, enggak. Tapi minta panjang umur masuk sampai bulan Ramadan. Berarti dalam Ramadan ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ulama-ulama meneruskan jejaknya Rasulullah sambil mengatakan, marhaban ya syahra Ramadan, syahra siyami, marhaban Ramadan, marhaban syahral qiyami. Subhanallah. Ini jawab marhaban. Marhaban berarti kita menyambut sesuatu yang kita senangi. Kalau ahlan wa sahlan itu biasanya menyambut seorang. Ahlan wa sahlan. Kamu datang seperti sebagai keluargaku. Ahl, yakni keluarga. Menjadi keluargaku, sudah bukan orang lain, tamu biasa. Tapi kalau Ramadan bukan keluarga, karena ini adalah sesuatu karunia dari Allah. Marhaban, maksudnya saya sambut dengan dada yang lapang luas. Rahaba yurahibu tarhiban. Dadaku luas, senang sekali Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena di situ ada turunnya Al-Quran. Ini keistimewaan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran ini adalah suatu kemuliaan yang sangat mulia, luar biasa. Quran ini adalah sebagai petunjuk hudan linnas, petunjuk untuk manusia yang mau selamat di dunia dan di kuburan dan di akhirat. Tidak ada lain kecuali pegang Al-Quran. Ini Al-Quran diberikan oleh Allah pada salah satu malam di dalam bulan Ramadan. Berarti suatu kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menggunakan akalnya, bingung menghadapi orang jahiliyah. Bingung karena mereka orang pandai tapi keblinger, pinter tapi keblinger. Enggak tahu dia beribadah kepada Allah. Zalim kezaliman di sana sini. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang kira-kira mirip apa enggak? Mirip apa lebih kadang-kadang? Masya Allah, kalau dulu bayi ditanam hidup-hidup. Kalau sekarang bukan ditanam, dibuang di tempat sampah. Wal'iyadzubillah. Ini luar biasa. Perlunya Al-Quran, makanya Allah turunkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah ini hidayah dari Allah, petunjuk untuk bisa mengajak kepada manusia. Rahmatan lil alamin. Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan. Maka Ramadan luar biasa. Kalau kita lihat kejadian kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa. Perang Badr yang sangat luar biasa. Rasulullah habis-habisan dalam menghadapi orang kafir, orang musyrik yang mau menghabiskan Rasulullah dan pengikutnya Rasulullah. Rasulullah sampai berdoa luar biasa. Dalam hadis sampai dikatakan hatta yura bayadu ibtih, berdoa kepada Allah ketika perang Badar karena jumlahnya orang Islam sedikit, mereka banyaknya luar biasa. Alat-alat perang Islam tidak siap, mereka siapnya luar biasa. Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ini habis orang Islam, siapa lagi mau kemana lagi kita ya Allah. Akhirnya dengan kebesaran Allah dimenangkan oleh Allah orang Islam terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Menang Badr,
Makanya luar biasa perang Badar itu luar biasa. Sampai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu beda dengan sahabat yang tidak ikut perang Badar. Karena kemuliaannya perang Badar. Sejarah Islam membuktikan. Ini berkatnya apa? Berkatnya Ramadan. Subhanallah. Ramadan menjadikan semangat. Ramadan menjadikan kita semangat. Dekat kepada Allah. Ketika berdoa makin dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Lebih daripada yang sebelum-belum Ramadan atau sudah Ramadan. Ramadan dimuliakan karena di situ amalan sunnah pahalanya seperti wajib. Pahalanya seperti orang mengerjakan wajib. Orang mengerjakan wajib pahalanya 70 kali lipat gandanya daripada di lain Ramadan. Ini luar biasa, subhanallah. Makanya kita siap-siap Ramadan. Ketika kita melihat kejadian Bani Israel atau Israel ketika perang merebut Palestina, itu ketika tanah Mesir diambil, akhirnya tidak bisa dikalahkan, membuat benteng yang sangat terkuat di dunia. Sangat terkuat di dunia. Tidak bisa, la yukhar katanya. Benteng yang tidak bisa dikalahkan. Subhanallah. Orang Mesir mengalahkan Israel pada tanggal 10 Ramadan. Subhanallah. Ketika orang sedang berpuasa, benteng yang luar biasa itu bisa dikalahkan oleh orang-orang Mesir. Subhanallah. Yang mana ditarik kembali tanahnya Mesir yang direbut oleh Israel pada saat itu. Nggak usah jauh-jauh, kita negeri kita, alhamdulillah. Ini luar biasa. Negeri kita ini subhanallah dulu dijajah beratus tahun oleh Belanda, ditambah lagi Jepang. Merdeka pada bulan Ramadan. Ramadan ini adalah suatu pertolongan Allah Jalla Jalaluh yang sangat luar biasa. Apakah tidak kita untuk pantas marhaban ya Ramadan? Makanya ketika Ramadan datang, mudah-mudahan Allah kabulkan semua apa yang kita inginkan insya Allah. Apa yang muslimin mudah-mudahan diminta, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan negara kita dijaga oleh Allah menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Alkaf yang telah memaparkan kepada kita Rasulullah, manusia agung yang benar perkataannya, benar perilakunya, dan paling kenal dengan Allah. Mengajak kita untuk meyakinkan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Bahkan level sambutan terhadap bulan ini ditingkatkan menjadi marhaban. Nah, lantas bagaimanakah kita umat Islam, umat mukmin menggapai apa yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu keistimewaan-keistimewaannya. Apa yang semestinya kita lakukan? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Tengku Zulkarnain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Insya Allah kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat dan siap untuk mereconstruct keimanan kita kembali. Insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan di bulan itu yang diberikan Allah kepada kita bersama. Dan apa sesungguhnya yang perlu kita persiapkan dan yang perlu kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum Tengku Zulkarnain akan menyampaikan paparannya kepada kita, kami persilakan kepada yang kita cintai Bapak Hatta Rajasa untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kami bersama. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Buya Jamaluddin Wali dari Aceh, Habib Alkaf, Profesor Dr. Kiai Haji yang sama-sama kita muliakan, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, dan yang kita muliakan, kita banggakan, selalu kita doakan, Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, hadirin hadirat umat Islam di seluruh tanah air yang saya cintai, hadirin zikir akbar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sungguh kita bersyukur dapat bersilaturahim dalam acara zikir akbar. Temanya pun sungguh indah, marhaban ya Ramadan. Kalau di kampung saya, Sa'ban itu sudah penuh dengan berbagai macam acara. Apalagi sudah di penghujung Sa'ban, kita semua sudah bersiap-siap memasuki bulan suci Ramadan. Saya tentu tidak ingin menggarami lautan, ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, sungguh di bulan suci Ramadan ini, mari umat Islam kita manfaatkan, jangan kita lewatkan. Mari kita jadikan tempat kita introspeksi diri, tempat kita menyucikan, melakukan perbaikan kualitas kehidupan kita. Karena Allah mengatakan muara dari Ramadan itu, berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi umat yang sungguh bertakwa. Nah, kalau kita bertakwa, maka artinya kita adalah orang-orang yang sungguh bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kualitas sebagai personal, kualitas sebagai sesama masyarakat, kualitas kita sebagai warga bangsa. Dengan kita meningkatkan kualitas tersebut, maka insya Allah damai negeri kita. Umat Islam yang sungguh besar ini harus memberikan keteladanan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta. Maka marilah sungguh kita betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik menghadapi bulan suci Ramadan ini. Karena sungguh kita menginginkan meningkatkan kualitas kita. Yang kedua, bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran. Dan ayat yang pertama itu harus menjadi pegangan kita pula. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sesungguhnya perintah kita untuk meningkatkan kecerdasan intelektualitas kita, membaca alam semesta ini untuk kemaslahatan umat. Dua poin ini artinya di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik tingkat intelektualitas kita maupun tingkat kecerdasan spiritualitas kita. Dengan peningkatan kualitas intelektual kita dan peningkatan kualitas spiritual kita, insya Allah kita akan menjadi umat Islam yang sungguh dikatakan Allah la'allakum tattaqun, umat yang sungguh bermanfaat bagi sesama umat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka saya yakin apabila sungguh di bulan suci Ramadan ini kita semua betul-betul memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas fikir dan zikir kita, maka damai negeri kita ini. Insya Allah damai negeri kita, kita terhindar dari fitnah-fitnah, kita terhindar dari hasutan-hasutan, dan semoga pula kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, saling menghujat satu sama lain, sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Semoga bulan suci Ramadan ini
membawa damai bangsa kita, membawa kesejukan bangsa kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan Bapak Hatta Rajasa, bahwa muara daripada ibadah saum adalah mencapai ketakwaan. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimanakah formulasi, bagaimanakah langkah-langkah kita untuk mencapai kesempurnaan dalam ketakwaan? Kiai akan memaparkan kepada kita. Silakan, Kiai Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Hatta Rajasa yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, seluruh ulama yang berhadir, Ananda Arifin Ilham yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, serta seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut namanya di Quran. Kalau Quran sudah sebut pasti hebat. Apakah hebat agungnya atau hebat jahatnya? Fir'aun ditulis di Quran, hebat. Apanya? Jahatnya. Bulan Ramadan disebut namanya, Syahrul Ramadan disebut namanya karena agungnya. Kalau sudah disebut di Quran jangan ragu, pasti hebat. Allah pernah bersumpah di Quran menyebut nama dua buah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, pasti hebat. Kenapa enggak warrambutani waddurian? Apa Allah enggak kenal durian? Enggak kenal rambutan? Kenal, enggak hebat. Tin 1 kali disebut, zaitun 6 kali disebut di Quran. Hebat. Karena selama banjir Nabi Nuh 40 hari 40 malam, dunia terendam air. Pohon zaitun dan pohon tin, pohonnya tidak mati, buahnya tidak busuk. Tahan diuji. Biar difitnah kanan kiri, tahan diuji. Itu baru buah unggulan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, wah saya difitnah. Cengeng. Kita harus berani, tegas, agung. Ini bulan Ramadan. Yang kedua, apa hebatnya bulan ini? 1 bulan Allah training kita. Kita naik pangkat loncat dari orang beriman mukmin dalam 1 bulan berubah menjadi la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa. Jauh sekali loncatnya itu. Ibarat TNI dari kopral langsung jenderal. Untuk kopral jadi jenderal, waduh 25 tahun belum tentu bisa jadi. Tapi orang beriman bisa. Syaratnya apa? Asal sungguh-sungguh puasa seperti orang dulu puasa. 1 bulan penuh. Dari mukmin, la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau datangnya dari manusia artinya mudah-mudahan. Kalau datangnya dari Allah artinya pasti. Kalau kamu orang beriman, puasa sungguh-sungguh seperti orang dulu puasa, kamu akan dengan pasti menjadi orang yang bertakwa. Kok bisa? Karena bulan Ramadan ini trainingnya khusus. Selama puasa orang Islam diharamkan memakan yang halal-halal. Ayo. Kalau makan babi kita memang nggak makan, bulan apa saja nggak makan. Makan uang judi, Piala Dunia nanti taruhan uang judi. Uang judi juga kita nggak makan, haram. Ini bulan Ramadan bukan diharamkan makan uang judi, bukan diharamkan makan uang korupsi, bukan diharamkan, itu memang kapan aja haram. Aneh, orang bertakwa, orang beriman yang puasa
selama puasa diharamkan makan yang halal-halal. Nasi halal enggak boleh. Rendang Padang halal indah dapat dimakan doh. Soto Solo, soto Kudus enak, boten saged, enggak boleh. Yang halal-halal enggak dimakan. Supaya apa? Supaya 1 bulan kemudian saya tidak lagi rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Rakus dengan yang halal saja tercela di sisi Allah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang rakus. Apalagi rakus kepada yang haram. Nah, jadi orang bertakwa itu cuma 2 saja. Kalau dari sudut pandang puasa, terhadap yang halal-halal tidak lagi rakus. Terhadap yang haram-haram jijik, sama sekali tidak mau. Tinggal ukur aja. Saya sama yang haram masih seneng nggak? Seneng, belum bertakwa. Ini kadang-kadang orang begitu, lihat istrinya sebel. Ini aja si PC ini aja nggak tukar-tukar. Giliran lihat istri orang, itu belum bertakwa. Giliran makan yang halal males, giliran makan yang haram rakus, bukan orang bertakwa. Bisa paham? Bisa paham? Ketiga, apa kelebihan orang bertakwa? Kelebihan orang bertakwa masuk surga tanpa hisab. Masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang-orang bertakwa, digiring masuk surga serombongan-serombongan tanpa diperiksa. Rombongan pertama kata Rasul 70.000. Itu rombongannya Rasulullah. Kira-kira kita masuk enggak 70.000 itu? Mudah-mudahan. Sahabat Nabi aja 124.000. Kita masuk 70.000. Oh, berat. Mudah-mudahan bisa masuk walaupun yang rombongan paling belakang, asal masuk surga tanpa diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Karena wajahnya bercahaya. Kalau dia rajin wudhu, rajin sholat, dia bertakwa karena sholat, dari jauh dia datang menuju surga. Malaikat kaget, wih, awake murup. Ditanya, kok iso murup? Sampean sinten? Kula niki umat Kanjeng Rasul. Ajeng tebudi surga mawon. Oh nggih, monggo gitu. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Pasti bisa. Mana hadisnya? Nggak usah nanya hadis. Akal kita nerima. Kalau kita nyeritain kejahatan kawan kita, kejelekan kawan kita pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat katibin nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Kalau nggak kan mangap aja gitu. Mungkin ngomong apa ini nggak ngerti. Oke? Kalau puasa, itu hebat itu. Kata Nabi dalam hadisnya begini, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya mulut orang yang puasa itu bau mulutnya. Waktu di dunia bau mulut orang yang puasa, nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga kalau dia ngasih salam sama malaikat-malaikat penjaga akhirat itu, assalamualaikum, malaikat takjub, waduh harume. Panjenengan sinten? Kula mati Kanjeng Rasul. Ajeng tebudi surga mawon. Oh nggih, monggo. Niki pintune khusus, babur royan, pintu royan. Silakan masuk. Ndak boleh orang masuk situ kecuali orang yang mulutnya harum. Karena rajin yang nggak pernah puasa, begitu mau masuk surga, assalamualaikum. Ambune ambu bangke, minggir. Yang nggak pernah sholat, assalamualaikum. Kata malaikat, raimu bleketek. Bleketek tuh nggak bisa diartikan bahasa Indonesia itu. Raimu bleketek, minggir. Wamtazul yauma ayuhal mujrimun. Orang berdosa, minggir. Kita kalau bertakwa masuk surga tanpa diperiksa. Insya Allah ya. Sungguh-sungguh puasa ya. Kita jaga mata kita, telinga kita, mulut kita, sungguh-sungguh puasa. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa sekali sebuah paparan yang sangat ringan namun padat makna. Ada satu hal yang patut kita beri garis bawah. Terhadap yang halal tidak rakus dan terhadap yang haram jijik. Nah, ternyata dalam diri manusia dititipkan elemen oleh Allah yang disebut dengan
nafsu. Ketika nafsu memiliki dominasi yang sangat tinggi, maka terjadilah manusia tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain atau makhluk hewan bahkan. Pada segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Arifin Ilham akan memaparkan kepada kita untuk mentadabur bagaimanakah semestinya kita memanage nafsu yang ada dalam diri kita. Dalam Damai Indonesiaku spesial menyambut bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema Marhaban Ya Ramadan yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pada segmentasi yang berikut ini kita akan lebih masuk ke dalam tema kita, yaitu bagaimanakah sesungguhnya memanajemen nafsu yang memang sengaja dititipkan dalam diri kita. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Arifin Ilham, namun terlebih dahulu kita akan simak suara hati dari santri Az-Zikro. Selamat menikmati. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhan yusabbihunaka ya Allah yuhamidunaka ya Allah yuhallilunaka ya Allah subhan adada khalqih
wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Berkahi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayahanda Buya Jamaluddin Wali, semoga ayah Buya sehat walafiat. Beliau adalah ulama besar Aceh, pimpinan pondok pesantren Darussalam Aceh. Ayahanda Tengku Zulkarnain, ayahanda Habib Ahmad Al-Kab, semua guru-guru Al-Asatidzul Kiram, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Abah, mama, semoga abah sehat walafiat dalam ibadah. Ikhwatal iman, ayah bunda, semua yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Al-Muqarrabun, hamba yang didekatkan oleh Allah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berarti hamba itu dirahmati oleh Allah. Tandanya yang pertama, fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat. Lalu hamba itu tidak menyia-nyiakan kesempatan taubat itu. Itulah hamba yang dirahmati oleh Allah. Hamba yang Allah beri kesempatan bertaubat, lalu hamba itu tidak menyia-nyiakan kesempatan taubat itu. Itulah hamba yang dirahmati oleh Allah. Berarti semua kita menjelang Ramadan ini, yang mendengar ini, yang menyaksikan ini, semuanya diberi kesempatan bertaubat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Berarti semua kita punya peluang untuk meraih rahmat Allah. Tidak ada kesempatan yang paling mahal, paling bersejarah dalam perjalanan hidup kita selain kesempatan bertaubat. The golden chance. Dengarkan dengan iman. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah An-Nur ayat 21. Sekali lagi dengarkan dengan iman. Allah bicara dengan kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang sebentar lagi mewafatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula
fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih di antara makhluknya yang menjadi hambanya untuk diampuni olehnya. Arifin ulang. Tetapi Allah memilih di antara makhluknya menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Tetapi Allah Jalla Jalaluh memilih di antara makhluknya untuk menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, hamba itu diberi kesempatan bertaubat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, "Idza ahbabtu abdi a'taituhu fursatat taubah." Bila aku mencintai hambaku, maka hambaku aku beri kesempatan bertaubat. Allahu Akbar walillahil hamd. Semuanya sekarang punya peluang untuk bertaubat. Berarti semuanya sekarang punya peluang untuk meraih rahmat Allah. Menjelang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah sayang pada kita. Pintu taubat terbuka lebar. Ustadz Arifin telah memberikan sebuah penekanan kepada kita ketika kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Itu adalah tandanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat sekaligus memperbaiki diri. Pertanyaan besarnya, apakah kita akan menganggap sama bulan ini dengan bulan-bulan yang lainnya? Rugilah kita. Sekali lagi, lantas apa yang semestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan yang sesaat lagi kita akan masuki? Tetaplah bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahagia sekali hamba yang diberi kesempatan bertobat, lalu hamba itu bertobat. Dan memang hamba yang bertobat farhan asyadu farhan, gembira, amat sangat gembira. Dan Allah lebih gembira lagi dari hamba yang bertaubat itu. Allah menyatakan cintanya kepada hamba yang bertaubat. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta pada hamba yang bertaubat. Kalau Allah sudah cinta pada hamba itu, maka Allah ampuni dosa-dosa hamba yang bertaubat itu. Dengarkan kembali kalam Allah surah Az-Zumar ayat 53. Dr. Sunandar Arifin senang membaca ini. Bang Fadlan,
Bang Sambo ini mengingatkan almarhum Gitorolis, Allah yarham. Karena beliau selalu ingin Arifin membacakan ayat ini untuk beliau. Setelah dibacakan, obat hati untuk beliau, senang beliau, kemudian air mata beliau menetes. Dengarkan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang telah melakukan banyak dosa, banyak maksiat, banyak kezaliman. Jangan sekali-kali putus asa, mohon rahmat Allah. Jangan putus asa, mohon ampunan Allah. Jangan putus asa, bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni jami'a, seluruh dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Siapa yang tidak gembira? Siapa yang tidak bahagia? Karena itu tanda di antara tanda hamba yang diterima taubatnya oleh Allah. Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi tandanya ia gembira luar biasa karena ia bertaubat. Kalau ingat masa lalunya, remuk hancur hatinya, amat sangat sedih dia. Allahu Akbar. Kalau sudah Allah mencintai hamba yang bertaubat, Allah ampuni dosanya. Kalau sudah Allah ampuni, maka hamba itu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka yang sungguh-sungguh bertaubat, kemudian sungguh-sungguh beriman, kemudian dibuktikan dengan sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beramal saleh, sungguh-sungguh berakhlak mulia, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, itulah tadi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita memasuki sebuah bulan yang dibukakan pintu tobat selebar-lebarnya, maka semestinya kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Allah, bahagianya yang bertobat ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, kalau Allah sudah mencintai hamba yang bertaubat itu, maka para malaikat pun jatuh cinta kepada hamba yang bertaubat itu.
Allah cinta, malaikat pun juga cinta. Dan malaikat kalau sudah cinta, malaikat mendoakan hamba yang bertaubat itu. Dalam surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Dengarkan dengan iman, hai hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man 'aulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dengarkan dengan iman. Malaikat-malaikat Allah yang tawaf mengitari arasnya Allah. Ini malaikat yang terdekat dengan Allah. Yang mereka bertasbih, bertahmid. Mereka tidak henti-hentinya memuji Allah, mensucikan Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah patrah. Patrah itu putus sesaat, tidak pernah. Karena itu malaikat sangat senang dengan hamba yang selalu berzikir. Malaikat yang bertasbih, bertakmid itu mendoakan. Yang pertama, hamba-hamba Allah yang beriman, yang istiqomah dalam ketaatannya. Ampuni dosa mereka. Yang kedua, malaikat lebih panjang merayu Allah. Doanya lebih hebat. Rabbana, ya Rabb kami, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Perhatikan, segala ciptaan, segala kejadian, segala peristiwa selalu pasti ada rahmat dan ilmunya Allah. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu. Selamatkan mereka dari neraka jahanam. Malaikat makhluk Allah yang suci, doanya sangat mustajab. Marhaban, selamat datang hamba yang bertaubat. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebagai penutup segmentasi yang terakhir, segmen 5, Kiai menegaskan kepada kita makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan dan selalu patuh kepada Allah, yang selalu berzikir dan bertasbih, cinta dengan hamba-hamba Allah yang bertasbih. Insya Allah sebagai penutup acara ini, nanti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham akan memimpin kepada kita semuanya untuk bertasbih bersama, mengagungkan asma Allah. Mudah-mudahan majelis dzikir yang ada di sini dan yang Anda saksikan dalam Damai Nusaku adalah majelis dzikir yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok pada hari Minggu tanggal 15 Juni kita akan tampil secara live dari Masjid Jud Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat bersama guru kita Habib Nabil. Saya Agung Isul Haq, mewakili kerabat kerja Damai Indonesia dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hamba yang beriman serta-merta sangat bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Allah, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Al-Quran, bulan sunnah, bulan ibadah, bulan saum, bulan taraweh, bulan keluarga, bulan saling memaafkan, bulan silaturahim, bulan kegembiraan fakir miskin yatim piatu, bulan dibersamakan umat Islam seluruh dunia serentak melaksanakan tarbiyah Rabbani, pendidikan Allah, saum selama Ramadan. Karena itulah hamba yang beriman serta-merta membersihkan hatinya. Insya Allah kita akan zikir selesai ini. Karena setiap lafaz zikir mimsah, membersihkan hati. Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Maka hamba yang banyak berzikir amat bersih hatinya. Hati yang bersih, bening, jernih, mengkilat, bercahaya. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Berarti setiap lafaz zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, solawat, setiap ibadah, setiap sunnah yang kita hidupkan, mimsaha, membersihkan hati kita. Hati yang bersih mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih firasat tajam. Hati yang bersih doa mustajab. Hati yang bersih mengundang perhatian para malaikat. Hati yang bersih, wa may yakhshu az-zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, menyilaukan mata syaitan. Hati yang bersih tumbuh kembang akhlak yang mulia, ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk akhiratnya, istiqamah, tawakal, dermawan, rendah hati, buah dari hati yang bersih. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia. Azikra majelis kami, azikra majelis kami membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Allahu Akbar. Hati yang tenang, pikiran jernih. Hati yang tenang, tanabi al-hikam min lisanihi min ajli safwati qalbihi, mengalirlah hikmah-hikmah dari lisannya karena kebersihan hatinya. Hati yang bersih
Harokatuhu muqtada. Aktivitasnya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Rezekinya diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya dibahagiakan oleh Allah. Al-jannah qabla al-jannah. Surga sebelum surga. Allahu Akbar. Hati yang bersih. Sumber kesuksesan dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses, menanglah, bahagia dunia akhirat mereka yang selalu bermujahadah menjaga kebersihan hatinya dengan zikir taat. Ramadan, bulan yang membersihkan kotoran hati kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahra siyam, marhaban ya sahral qiyam. Selamat datang bulan yang akan membersihkan hati kami. Bulan yang mendorong diri kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Bulan yang membersamakan kami dengan keluarga, tetangga, sahabat. Semuanya pun saling memaafkan. Dibersamakan oleh karena kebersihan hati. Karena Allah ingin kita semua menjadi minal aidina wal faizin. Kembali disucikan setelah kotor, kemudian dihiasi dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, dan kesibukan muhasabah diri. In uridu ilal islah, in uridu ilal islah, in uridu ilal islah mastata'tu. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tidak ada yang paling disenangi orang beriman kecuali perbaikan dan kebaikan. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa masuk Ramadan lebih baik pada hari-hari yang lalu, hingga menjadi hamba yang menang. Faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berdoa mohon kepada akhi fillah sebelum zikir bersama arifin, doa dari Ustadz Fadlan Rabbani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh